Bab 691. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Seminggu kemudian, tepat setelah fajar, sinar matahari yang hangat menyinari kamar. Tang Xian tidur di lantai. Meskipun dia mengatakan bahwa lantai kamarnya terbuat dari kayu, tetap saja akan terasa sedikit dingin meskipun dia ditutupi spray. Matahari keemasan menyinari mata Tang Xian yang indah. Dalam 7 hari ini, Tang Xian terbangun beberapa kali dan ingin melihat keadaan Su Ling, tetapi tanpa kecuali, Su Ling masih dalam tahap pemulihan. Namun, yang mengejutkan Tang Xian adalah ketika dia melihat Su Ling, dia tiba-tiba menemukan bahwa kultivasi alam Su Ling mencapai 6 tingkat alam Zhenwu, yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini mengejutkan Tang Xian. Lagi pula, dari penampilan Su Ling, meningkatkan 2 alam kecil berarti kekuatan Su Ling pasti berlipat ganda. Tang Xian bangun pagi-pagi. Matahari di luar sangat menyilaukan. Dia melipat selimut, lalu keluar untuk mengambil baskom berisi air dingin dan handuk. Su Ling, bagaimana perasaanmu? Setelah menyiapkan sabun cuci muka dan handuk, Tang Xian berjalan perlahan ke depan tempat tidur. Beberapa warna aneh melintas di matanya yang indah, menatap Su Ling yang duduk bersila di tempat tidur dan bertanya. Su Ling segera membuka matanya dan tampak sangat berwibawa. Dia menatap Tang Xian di depannya. Ekspresi di wajahnya sangat mereda dan menambahkan sedikit senyum. Pada dasarnya pulih, Su Ling tersenyum. Segera, Su Ling turun dari tempat tidur. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kanannya dan melihat lengannya. Ada noda darah tebal dan retakan di lengannya sebelumnya. Sekarang retakan itu telah sembuh. Selain itu, Su Ling menggerakkan tangan dan kakinya. Otot dan tulangnya yang sebelumnya sakit tidak lagi terasa sakit saat ini. Kamu berhasil menembus. Tang Xian merasa lega melihat Su Ling telah pulih. Dia menatap Su Ling dan bertanya. Yah, itu telah menembus 2 alam kecil. Su Ling menjawab, tidak buruk. Tampaknya setelah setengah tahun, kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerang wilayah Tianwu. Kata Tang Xian, masih jauh dari sekarang. Aku mengambil jalan seni bela diri. Tidak seperti banyak seniman bela diri, sangat sulit bagiku untuk meningkatkan ranah kecil manapun. Su Ling mengerutkan kening dan menjawab, cuci mukamu dulu. Tang Xian tersenyum. Tentu saja, dia tahu bahwa jalan Su Ling menuju seni bela diri sangat sulit dan sulit. Kalau tidak, Su Ling tidak akan bisa melewati batas. Sebagai seorang jenius seni bela diri, Tang Xian tahu bahwa seni bela diri tingkat rendah sulit untuk mengalahkan seni bela diri tingkat tinggi, karena ini seringkali bukan hanya kesenjangan kultivasi ranah, tetapi juga kekuatan fisik dan keterampilan kultivasi, yang tidak dapat diatasi. Namun, Su Ling, yang mengandalkan 4 aspek wilayah Zhenwu, secara paksa mengalahkan hari-hari awal wilayah Tianwu. Jika dia hanya seorang pria kuat biasa di hari-hari awal wilayah Tianwu, Tang Xian mungkin tidak akan menganggapnya serius. Namun, perlu Anda ketahui bahwa Su Ling mengalahkan para seniman bela diri di hari-hari awal wilayah Tianwu, tetapi dia adalah seorang jenius seni bela diri yang sangat hebat. Baik Yuan Xinghua, Sima Xingyun atau Ouyang Flame, bakat seni bela diri mereka sangat kuat, tetapi mereka tetap kalah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Su Ling. Jika dibandingkan dengan bakat seni bela diri, Su Ling mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Yuan Xinghua dan yang lainnya, sehingga Su Ling dapat menjadi begitu kuat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa jalan seni bela diri Su Ling pastilah jalan seni bela diri yang sangat sulit dan melelahkan, tetapi demikian pula, selama dia dapat menerapkan jalan seni bela diri ini sepanjang waktu, kekuatannya sendiri pasti jauh lebih unggul daripada bakat seni bela diri lainnya. Su Ling, berapa banyak yang telah kamu bayar untuk keluar dari jalan seni bela diri ini? Tang Xian menatap Su Ling, yang saat itu sedang mencuci wajahnya. Dia terkejut dan berpikir dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Su Ling membasuh wajahnya dengan air dingin. Kemudian, Su Ling mengambil handuk yang disiapkan oleh Tang Xian dan menyeka wajahnya yang basah hingga bersih. Setelah melakukan semua ini, Su Ling menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kultivasi alamnya, yang membuat Su Ling tampak lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Ling menatap Tang Xian dan bertanya. Pergi ke paviliun kungfu. Hampir tanpa berpikir, Tang Xian berkata langsung. Sebenarnya, keterampilan yang aku latih sekarang sangat bagus. Mungkin tidak perlu pergi ke paviliun kungfu untuk menemukan beberapa keterampilan yang lebih kuat.
Su Ling tampak sangat serius, menatap Tang Xian dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Itu bukan hanya keterampilan. Tang Xian menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyit. Beberapa warna pekat melintas di matanya yang indah dan berkata dengan suara yang kental, "Ku dengar kau ahli dalam pola susunan." Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Dia menyeka beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya dan bertanya, "Bagaimana kau tahu?" "Aku dengar." Tang Xian berkata bahwa dia tidak menjelaskan bagaimana dia mengetahui mengapa Su Ling mahir dalam pola arai. "Ya, saya mahir dalam pola arai." Su Ling menjawab. "Wu Dao, dan Dao dan pola arai Dao, harus saya katakan, Su Ling, Anda benar-benar mengejutkan orang." Tang Xian mengerutkan kening, terkejut di dalam hatinya, bahkan ada yang tidak dapat dipercaya, katanya dengan suara yang dalam. Tang Xian sangat jelas bahwa di dunia seni bela diri ini, seni bela diri hanyalah profesi yang paling umum. Dibandingkan dengan Dan Dao dan pola arai Dao, seni bela diri benar-benar rentan. Di antara Dan Dao dan pola arai Dao adalah yang paling sulit. Karena jalan pola arai harus dibimbing oleh orang-orang. Bahkan jenius yang paling kuat pun tidak dapat memahami jalan pola arai sendirian. Su Ling baru saja mengakui bahwa dia mahir dalam seni pola arai, yang berarti bahwa pasti ada master pola arai yang kuat di belakang Su Ling. Selain itu, Su Ling juga pandai Dan Dao, yang menunjukkan bahwa di belakang Su Ling, ada seorang alkemis yang kuat. Teror, mengerikan. Semakin dekat Anda mengenal Su Ling, semakin dalam Anda mengenal Su Ling, semakin Anda dapat merasakan betapa luar biasanya Su Ling. Apa sebenarnya asal-usul Su Ling? Masalah ini terperangkap dalam hati Tang Xian, yang membuat Tang Xian bingung. Su Ling hampir tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Tang Xian. Dia menatap Tang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa? Apakah kamu ingin mempelajari cara pola arai?" "Aku tidak cocok untuk berlatih cara pola arai." Tang Xian menggelengkan kepalanya, menatap Su Ling dengan serius dan berkata, "Ada beberapa buku kuno yang berhubungan dengan pola arai di pavilion kungfu. Aku pikir hal-hal itu sangat bermanfaat bagimu." Hah, mendengar ini, Su Ling terkejut bahwa Sekte Yanyun baru berdiri selama lebih dari 100 tahun. Sungguh mengejutkan bahwa ada buku-buku kuno yang berhubungan dengan pola arai di pavilion Gongfa. Membangun arai dengan pola arai adalah cara master pola arai, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di Sekte Yanyun yang berlatih cara pola arai. Tang Xian berkata, "Baiklah, begitu." Jika Su Ling memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Setelah datang ke Yanyun Zong dan mengalami cedera serius dan penyembuhan diri, pikiran Su Ling lebih tenang. Pada saat yang sama, dalam seminggu terakhir, Su Ling mempelajari formula Suantian lebih dalam. Meskipun dikatakan bahwa formula Suantian sangat mendalam dan sulit dipahami, setelah Su Ling berkonsentrasi penuh, Su Ling berhasil memahami lapisan pertama formula Suantian. Ya, ada 7 lapisan Suantian Jue. Bagaimanapun, itu adalah metode sage yang paling kuat. Setelah mengolah lapisan pertama, Su Ling menemukan bahwa Suantian Jue memang keterampilan yang keras dan mendominasi, sementara metode abadi Xing Yue yang diajarkan Yue Ji kepadanya adalah keterampilan yang sangat feminin. Sampai saat itu, Su Ling benar-benar mengerti mengapa orang bijak Yue Ji membujuknya untuk berlatih Suantian Jue dan metode abadi Xing Yue bersama-sama. Formula Suantian bersifat maskulin dan mendominasi, sedangkan metode abadi Xing Yue bersifat feminin dan misterius. Kedua keterampilan ini sangat cocok untuk dipraktikkan bersama. Su Ling tersenyum. Melihat Su Ling tersenyum, Tang Xian tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak ada." Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin tahu buku-buku kuno pola susunan seperti apa yang dikumpulkan di Sekte Yanyun. Aku tidak tahu cara pola susunan. Jika kau ingin tahu buku-buku kuno pola susunan, kau bisa melihatnya sendiri." Tang Xian berkata, "Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menghindari masalah yang tidak terduga." "Bagus," kata Su Lingying. Sekte Yanyun melonggarkan persyaratan pendaftaran untuk Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, dan Wang Huan serta Zheng Yan juga masuk ke Sekte Yanyun. Wang Huan dan Zheng Yan sudah saling kenal sejak lama. Bagaimanapun, Wang Huan bertemu dengan Zheng Yan ketika pavilion Jianwang menerima siswa di kota Qingyang. Setelah mengetahui bahwa Wang Huan juga merupakan teman Su Lingti, Zheng Yan dan Wang Huan saling mengenal, dan mereka segera menjadi teman baik.
Wang Huan dan Zheng Yan telah mencari suling selama seminggu setelah mereka masuk ke Sekte Yanyun. Sayangnya, mereka hanya mendengar legenda tentang suling di Sekte Yanyun, tetapi tidak pernah menemukan suling. Ya, minggu ini, suling tampaknya menghilang, dan tidak ada kabar sama sekali. Wang Huan dan Zheng Yan mencari-cari di Sekte Yanyun, tetapi mereka tidak dapat menemukan suling. Tentu saja, di Sekte Yanyun, selain Wang Huan dan Zheng Yan, ada beberapa orang yang mencari suling. Di antaranya, Luo Wushuang, Luo Qianli, Lu Sueyao, Pangeran ke-9 Li Han, Putri Honglian, dan Suan Yuan Cangkong. Orang-orang yang menyaksikan suling membunuh sangguan di Kekaisaran Lanxing ini mencari suling. Namun, situasi yang mereka hadapi mirip dengan Wang Huan dan Zheng Yan. Di Sekte Yanyun, mereka hanya mendengar legenda tentang suling dan tidak mengetahui di mana suling berada. Suling tampaknya telah menghilang dari dunia. Tidak peduli bagaimana orang lain menemukannya, mereka tidak dapat menemukannya. Kemana perginya suling? Wang Huan tampak sangat serius dan berjalan di antara Sekte Yanyun. Zheng Yan mengikuti Wang Huan dari dekat dan mengingatkannya, "Saudara Wang, paviliun Kung Fu dibuka beberapa hari ini. Konon, murid baru bisa masuk ke paviliun Kung Fu dan memilih Kung Fu. Konon, ada Kung Fu tingkat surga, yang bergantung pada keberuntungan dan visi pribadi. Mungkin jika kita pergi ke paviliun Kung Fu hari ini, kita akan berkesempatan bertemu dengan saudara Su." Hah, mendengar pengingat Zheng Yan, Wang Huan langsung bereaksi dan berkata dengan gembira, "Baiklah, ayo pergi ke paviliun Kung Fu." Sebenarnya, Wang Huan tidak kekurangan keterampilan tingkat surga. Bagaimanapun, suling mengajarinya 10.000 pedang untuk kembali ke sekte. Ini adalah hukum tertinggi yang sebenarnya, meskipun tidak sekuat hukum bijak, tidak sekuat hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap, tetapi hukum tertinggi juga sangat kuat, yang pasti jauh lebih kuat daripada keterampilan tingkat surga. Oleh karena itu, Wang Huan tidak terlalu membutuhkan Kung Fu Tianji untuk meningkatkan kekuatannya. Dia pergi ke paviliun Kung Fu kali ini hanya untuk menemukan suling. Setelah memasuki Yanyun Zong selama seminggu, Wang Huan belum pernah bertemu suling. Meskipun Wang Huan telah mendengar tentang perbuatan suling, terutama membunuh Yuan Xinghua, menghancurkan Nebula Sima dan Api Ouyang, dan bahkan memanggil jimat Yueji Shengxian, yang secara langsung menghancurkan seluruh keluarga Sima. Tidak diragukan lagi bahwa serangkaian perbuatan ini membuat orang bersemangat. Wang Huan juga bersemangat. Dia berharap untuk melihat suling dan melihat apakah suling telah menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Wang Huan dan suling telah saling kenal sejak lama. Mereka berjalan keluar dari kota Qingyang bersama-sama. Pertama, mereka pergi ke paviliun Jianwang, dan kemudian mereka mengasah bersama di 100.000 gunung. Mereka telah mengalami banyak kesulitan hidup dan mati, dan hampir memiliki persahabatan seumur hidup. Wang Huan juga sangat senang melihat suling menjadi semakin kuat. Paviliun Gongfa. Paviliun Kung Fu ini secara pribadi dibuat oleh Tang Qingshan. Tingginya 33 meter dan memiliki 9 lantai. Menurut tingkat dan sifat khusus Kung Fu yang berbeda ditempatkan di lantai yang berbeda. Keterampilan langkah kuning ditempatkan di lantai pertama. Aturan keterampilan Xuanji ditempatkan di lantai kedua. Keterampilan tingkat bumi ditempatkan di lantai ketiga. Keterampilan Tianji ditempatkan di lantai keempat. Tingkat raja, tingkat kaisar dan tingkat kaisar ditempatkan di lantai yang sesuai. Di lantai ke-8 adalah hukum tertinggi. Sedangkan untuk lantai ke-9, hampir tidak ada yang tahu keterampilan apa yang ditempatkan kecuali Patriark. Suling mengikuti Tang Xian dan datang keluar paviliun Kung Fu. Harus saya akui, mengikuti Tang Xian ke paviliun Kung Fu benar-benar menghemat banyak masalah. Bagaimanapun, Tang Xian adalah murid dari para tetua dan putri dari kepala keluarga. Terlepas dari identitas atau statusnya, dia adalah eksistensi istimewa di Sekte Yanyun. Penampilan luar biasa suling beberapa waktu lalu memang luar biasa, tetapi semakin lama, semakin banyak seniman bela diri yang membenci suling. Secara khusus, suling secara paksa menekan Sima Xingyun dan Ouyang dengan nyala api 4 aspek wilayah Zhenwu, yang sungguh luar biasa. Banyak seniman bela diri membenci suling dan ingin sekali menantang suling. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka dapat membunuh suling, mereka akan semakin bahagia. Sayangnya, Tang Xian selalu mengikuti suling, yang membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekati suling dan menantang suling.
Sialan, bajingan yang hanya bisa makan makanan lunak ini pengecut. Orang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menikahi Tang Xian. Tang Xian adalah dewiku. Bahkan saudara guru Jun Wuchen tidak layak untuk Tang Xian. Kualifikasi apa yang kamu miliki dengan sampah seperti suling? Petik 2. Itu benar. Bahkan jika suling dapat menekan Sima Xingyun dan nyala api Ouyang. Baik Sima Xingyun maupun nyala api Ouyang tidak dapat menempati peringkat 10 besar di Sekte Yanyun. Kualifikasi arogan apa yang dimiliki suling untuk menikahi Tang Xian dan menunjukkan kesombongan seperti itu? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dalam perjalanan suling dari kamar Tang Xian ke paviliun kungfu, seniman bela diri terus-menerus mengejek suling dan membenci suling sama sekali. Suling lahir di keluarga Su di kota Qingyang. Keluarga, macam apa keluarga Su? Dalam analisis terakhir, ini adalah wilayah negara kuno Dayan, keluarga yang lemah seperti keluarga Su. Kekuatan besar di negara kuno Dayan dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Su. Dengan kata lain, Su Ling adalah orang sungguhan tanpa latar belakang, dan tidak ada yang perlu dibicarakan di belakang layar. Apakah seniman bela diri seperti Su Ling pantas bersikap sombong di Sekte Yanyun? Sialan, sialan, sepanjang jalan, Su Ling mendengarkan ejekan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia sama sekali tidak menganggapnya serius, dan bahkan merasa sedikit konyol. Hanya orang yang tidak kompeten yang peduli dengan rasa malu secara lisan. Jika Su Ling selalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentangnya, dapatkah dia memiliki kesempatan untuk mencapai titik ini hari ini? Di mata yang kuat, hanya ada kemenangan dan kekalahan. Tujuan Su Ling adalah menjadi orang yang kuat. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehormatan dan aib yang tidak berharga itu. Berdiri di depan paviliun kungfu, semakin banyak seniman bela diri berkumpul menuju paviliun kungfu. Su Ling tidak tahu bahwa hari ini adalah hari bagi mahasiswa baru untuk memilih kungfu di paviliun kungfu. Maaf, Tang Xian merendahkan suaranya dan berkata. Tang Xian berdiri di samping Su Ling. Sepanjang jalan, dia mendengar banyak orang mengejek Su Ling, dan itu karena dia, yang membuatnya sangat malu. Tidak peduli, Su Ling tersenyum dan berkata, mereka berani menghinaku hanya karena aku terlalu lemah. Biarkan saja mereka mengatakannya. Bagaimanapun, aku hanya akan menjadi semakin kuat. Jika suatu hari, ketika aku terlalu kuat untuk mereka panjat, apakah mereka berani menghinaku? Perkataan Su Ling membuat Tang Xian tercengang. Orang lain mengejekmu hanya karena kau terlalu lemah. Jika kau menjadi cukup kuat, apakah ada yang berani mengejekmu? Harus kukatakan, ide Su Ling benar-benar unik. Bagi seniman bela diri biasa, ketika diejek oleh orang lain, ide pertama yang muncul adalah melawan, atau bahkan mengalahkan si pengejek. Namun, yang diinginkan Su Ling adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat dan membuat seniman bela diri lain tidak dapat bangkit. Hanya jika dia cukup kuat, tidak ada yang berani menghinanya. Su Ling, harus kukatakan, kau benar-benar orang yang sangat istimewa. Tang Xian tampak dingin dan tampak berat. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkomentar. Ayo pergi ke paviliun kungfu. Aku tidak sabar untuk melihat buku-buku kuno tentang pola susunan. Su Ling tersenyum. Dia telah mencapai 6 tingkat seni bela diri sejati dan tingkat pertama Xuan Tianjue. Dia tidak yakin dengan kekuatan komprehensifnya, tetapi dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi, dia juga harus memiliki kekuatan perang, setidaknya dia tidak akan hancur. Mengenai pertemuan dengan Sima Xinghai, Su Ling yakin bahwa meskipun dia masih tidak bisa mengalahkan Sima Xinghai, dia pasti tidak akan dihancurkan oleh Sima Xinghai. Bagaimanapun, sangat sulit untuk meningkatkan alam ketika berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno. Peningkatan dua alam kecil seringkali berarti transformasi kekuatan. Memikirkan hal ini, Su Ling lebih banyak tersenyum dan berjalan menuju paviliun kungfu. Tak lama setelah Su Linggang memasuki paviliun kungfu, sesosok tubuh setipis kayu bakar layu muncul di bawah pohon maple besar tidak jauh dengan wajah tajam dan wajah pelit. Sosok itu, dengan mata yang tajam, menatap tindakan Su Ling. Ketika dia melihat Su Ling memasuki paviliun kungfu, dia mencibir, dan kemudian berjalan menuju paviliun Tianwu. Setelah memasuki paviliun kungfu, Su Ling mengerutkan kening. Dia tampak serius dan melihat ke arah bambu-bambu yang tak terhitung jumlahnya yang diletakkan di lemari dinding tidak jauh dari sana. Dia tahu bahwa rumus keterampilan itu terukir di bambu-bambu itu.
Ambillah bambu secara acak, dan Anda dapat mengamati keterampilan pada bambu-bambu itu. Ruang internal pavilion kungfu sangat besar. Su Ling merasa tercekik di lantai pertama, karena ada banyak kungfu yang diletakkan di sini. Di lantai pertama, ada lebih dari 100.000 latihan tingkat kuning. Namun, latihan-latihan di sini tidak memiliki nilai referensi bagi Anda. Tang Xian mengikuti Su Ling dan berkata, pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu tiba-tiba berjalan di depan Tang Xian. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan dan ada banyak kerutan. Napas lelaki tua itu sangat halus. Jika Anda tidak mendengarkan dengan saksama, Anda mungkin tidak mendengar napas lelaki tua itu sama sekali. Nona, tatapan mata lelaki tua itu dalam dan tak tertandingi, dan tatapan matanya yang lembut menyapu Tang Xian. Ketika dia melihat Su Ling, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, menatap Su Ling dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu seharusnya menjadi orang yang akan dinikahi oleh wanita tertua dalam waktu setengah tahun. Su Ling tertegun. Lelaki tua itu tiba-tiba muncul dan tidak membangkitkan kewaspadaannya. Kucing hitam itu tidak mengingatkannya tepat waktu. Saya khawatir mereka yang dapat mencapai level ini tidak akan kehilangan kekuatannya karena Tang Qingshan. Terkejut dalam hatinya, Su Ling menjawab, Su Ling yang lebih muda. Ya, lelaki tua itu mengangguk, tersenyum dan berkata, saya tetua yang bertugas menjaga pavilion kungfu. Anda bisa memanggil saya Tang Lao. Ya, Tang tua. Su Ling sangat hormat dan tidak berani mengendur. Lelaki tua itu juga anggota keluarga Tang. Anda tahu, Tang Qingshan mendirikan Sekte Yanyun, dan keluarga Tang memiliki posisi tinggi di Sekte Yanyun. Meskipun lelaki tua itu tidak secara langsung mengatakan hubungannya dengan Tang Qingshan, Su Ling yakin bahwa lelaki tua itu pasti sangat baik. Bagaimanapun, dia memiliki keterampilan yang hebat, memang, itu telah mencapai tingkat yang tak terduga. Su Ling, tidak peduli apa tujuanmu, aku ingin menikahi nona tertua, tetapi aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa jika kamu berani mengecewakan nona mudaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung bumi. Tang tua menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan dingin. Petik 2 petik 2. Su Ling tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Tang tua membuat Su Ling merasa dingin. Tidak bisakah Su Ling menikahi Tang Xian? Melihat kata-kata Su Ling, Tang tua melanjutkan, ada 6 tingkat alam Zenwu. Dia telah berjalan keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim dan mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Hehe, tidak apa-apa, itu hampir tidak layak untuk nona tertuaku. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling segera mengerutkan kening dan memasang beberapa warna bermartabat di wajahnya. Di depannya, begitu dia membuka mulutnya, dia menilai semua yang dimiliki Su Ling. Jalan seni bela diri Su Ling adalah jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Metode kultivasinya adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Kultivasi alam memang 6 tingkat seni bela diri sejati. Sekilas, dia melihat semua ini. Su Ling tidak bisa menahan napas dingin, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia juga sangat terkejut. Bagaimana kamu melakukannya? Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Tulang hitam di tubuhmu adalah tulang hitam yang ditransplantasikan. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang tulang hitammu. Oo Tang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Su Ling terdiam. Dia tidak berani mengangguk atau menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tahu apa tujuan Tang tua di depannya. Dia membocorkan semua rahasianya, kecuali bahwa dia tidak menemukan keberadaan kucing hitam itu. Jangan khawatir. Selama kamu hidup sesuai dengan putri sulungku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Selain itu, selama kamu menikahi putri sulungku, kamu adalah setengah dari keluarga Tang dan kita adalah satu keluarga. Tang tua tersenyum beberapa kali, menyipitkan mata dan berkata, ancaman, ini jelas merupakan ancaman yang nyata. Meskipun dia sangat tidak puas, Su Ling masih tersenyum dan merasa terpaksa untuk tersenyum. Tampaknya dia memperhatikan bahwa Su Ling tidak senang. Tang Xian berkata, jangan menggoda Su Ling, Tang tua. Hehe, Nona, kamu belum menikahinya. Kamu akan melindunginya. Tang Laodun tersenyum. Di permukaan, dia marah, tetapi di dalam hatinya, dia sangat senang. Bagaimanapun, Tang Xian memang berada di usia menikah, tetapi sangat disayangkan bahwa Tang Xian selalu tidak mau menikah.
Bakat bela diri yang diperkenalkan padanya hampir tidak dapat diterima oleh Tang Xian. Namun kini, Tang Xian akhirnya menemukan orang yang tepat. Setidaknya, Tang Xian bersedia menikahi Su Ling. Tang selalu menyaksikan bahwa Tang Xian tumbuh dewasa dan sangat senang melihat Tang Xian dapat menemukan kebahagiaan. Baiklah, mendengar Tang Lao bercanda, Tang Xian langsung tersenyum pahit dan berkata, "Jangan bercanda lagi, Tang Lao. Aku membawa Su Ling ke paviliun kungfu kali ini untuk mengamati buku-buku kuno dengan pola susunan itu." Hah, mendengar ucapan itu, Tang Tua mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Buku-buku kuno pola susunan. Apakah kamu mengolah jalan pola susunan?" "Aku tahu sedikit tentang jalan pola susunan." Su Ling menjawab, "Jika memang ada buku kuno dengan pola susunan di paviliun kungfu, aku masih berharap kau bisa menontonnya. Aku harap anakmu tidak bicara besar." Tang Lao mendengus dingin. Dia tahu betapa sulitnya jalan pola susunan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada beberapa master pola susunan di negara kuno Dayan, dan para master pola susunan itu sangat sombong dan angkuh. Jika Su Ling tahu jalan pola susunan dan merupakan master pola susunan yang berkualitas, Su Ling terlalu luar biasa. Karena Tang Lao tahu betul bahwa para master pola susunan itu hampir tidak mahir dalam seni bela diri. Paling-paling, mereka mengolah beberapa ki misterius dan menguraikan penggunaan pola susunan kohesi. Tetapi Su Ling berbeda. Menurut berita yang diterima Tang Lao, Su Ling adalah seorang jenius seni bela diri sejati. Dia berlatih banyak metode harta karun tanpa berkata apa-apa. Dia juga memiliki tulang gelap dan berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Jika Su Ling tidak sepenuh hati menekuni seni bela diri, bagaimana dia bisa berjalan keluar dari jalan seni bela diri ini? Tahukah kamu, ada banyak seniman bela diri yang ingin keluar dari jalan dewa dan iblis kuno yang ekstrim, tetapi hanya sedikit yang dapat berhasil. Ini karena untuk keluar dari jalan dewa dan iblis kuno yang ekstrim, diperlukan semangat bela diri yang teguh, kemauan yang kuat, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik yang mengerikan. Apakah Su Ling mempelajari cara pola susunan sambil melakukan ini? Bagaimana mungkin? Itu karena dia tahu betapa sulitnya mengolah cara pola susunan sehingga Tang Tua memandang Su Ling dengan sangat terkejut, aneh, dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Jangan khawatir, Tang Tua. Dia benar-benar tahu cara pola susunan. Buku-buku kuno pola susunan di paviliun kungfu kosong. Lebih baik mengawasinya. Tang Xian tersenyum dan berkata, dia tahu karakter Tang Lao dan sangat berhati-hati. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Tang Lao menjaga paviliun kungfu. Bagaimanapun, paviliun Gongfa adalah inti dari Yan Yunzong. Setelah paviliun Gongfa hancur, itu akan menjadi kerugian yang tak terhapuskan bagi Yan Yunzong. Old Tang bertanya kepada Su Ling, yang merupakan penampilannya yang cermat. Buku-buku kuno dengan pola susunan sangat langka, berharga, dan penting. Meskipun tidak ada yang dapat memahami buku-buku kuno itu di Sekte Yanyun, leluhur Tang Qingshan tetap meminta orang-orang untuk meletakkan buku-buku kuno dengan pola susunan itu di lantai 8 yang paling aman dan menjauhkan orang-orang biasa dari buku-buku kuno itu. Old Tang berkata sambil berjalan. Beberapa saat kemudian, di bawah pimpinan Old Tang, Su Ling dan Tang Xian tiba di lantai 8. Nona tertua, Anda hanya punya waktu 1 jam lagi. Setelah 1 jam, paviliun kungfu akan dibuka untuk dunia luar. Hari ini adalah saatnya bagi siswa baru untuk memilih kungfu. Pada saat itu, Anda harus meninggalkan lantai 8. Bagaimanapun, ini adalah lantai 8, tempat Dharma tertinggi ditempatkan. Tang Tua memandang Tang Xian dan mengingatkannya. Kemudian, Tang Tua memandang Su Ling dan berkata dengan dingin, jika Nona tertua tidak membawa Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki lantai 8. Setelah mengatakan ini, Tang Tua mengibaskan lengan bajunya yang lebar. Kemudian, Tang Tua meninggalkan lantai 8. Setelah Tang Tua menghilang, Tang Xian tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Su Ling, Tang Tua memiliki temperamen seperti itu, tetapi dia sangat baik. Dia hanya berbicara kepada Anda seperti itu. Sebenarnya, dia peduli padaku. Baiklah, saya mengerti. Su Ling mengangguk. Baru saja, dengan momentum Tang Laosan, Su Ling tidak merasakan sedikit pun niat untuk membunuh, atau bahkan permusuhan. Dengan kata lain, Tang Lao tidak dengan sengaja menargetkan Su Ling. Dari awal hingga akhir, Tang Lao hanya peduli pada Tang Xian dan khawatir Tang Xian akan ditipu oleh Su Ling. Ayo pergi.
Hanya tersisa 1 jam. Sebaiknya kau cepat-cepat melihat buku-buku kuno dengan pola formasi itu. Tang Xian mengerutkan kening dan mengingatkannya bahwa setelah Tang Tua mengingatkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa hari ini benar-benar saatnya bagi para mahasiswa baru untuk memilih keterampilan. Lagi pula, selama ini, Sekte Yanyun merekrut banyak murid, hampir semuanya adalah bakat seni bela diri dari berbagai daerah. Para bakat itu masuk ke Sekte Yanyun untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak sabar untuk memilih keterampilan yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Su Ling tidak lagi ragu-ragu dan langsung menuju ke lantai 8. Ruang di lantai 8 pavilion kungfu lebih kecil daripada di lantai pertama, tetapi juga agak kosong. Karena di lantai 8, tidak banyak keterampilan. Menurut apa yang dikatakan Tang Tua sebelumnya, hampir semua latihan yang ditempatkan di lantai 8 haruslah yang tertinggi, yang sangat berharga dan langka. Latihan yang ditempatkan di sini semuanya sangat tinggi dan berharga. Totalnya hanya ada lebih dari 100 latihan. Tang Xian mengikuti Su Ling. Melihat Su Ling mengerutkan kening, Tang Xian mengingatkan Su Ling. Ya, Su Ling berpikir dan mengangguk. Dia tidak kekurangan dharma yang tinggi. Karena itu, dia tidak peduli dengan dharma yang ditempatkan di lantai 8. Di lantai 8, satu-satunya hal yang diperhatikan Su Ling adalah kotak besi biru besar yang ditempatkan di bawah lemari dinding. Kotak besi itu diukir dengan garis-garis padat, yang terlihat sangat misterius dan luar biasa. Pada saat yang sama, sebuah kunci besi terkunci di bukaan kotak besi itu. Mata Su Ling langsung tertarik oleh kotak besi itu. Dia tampak serius dan berjalan cepat menuju kotak besi itu. Di dalam kotak besi ini, ada buku-buku kuno pola susunan. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Bagus. Tang Xian mengangguk. Tang Xian segera berkata, namun, tidak ada seorang pun yang mampu membuka kotak besi ini. Aku telah melihat kotak besi ini sejak aku lahir. Konon, kotak ini secara tidak sengaja diperoleh oleh kakekku, Tang Qingshan. Kotak ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Mendengar ini, Su Ling menarik napas dan berkata dengan heran, aku ingat seharusnya ada beberapa ahli pola susunan di negara kuno Dayan. Benar sekali, ada beberapa pola susunan di negara kuno Dayan. Kakekku pernah mengundang para ahli pola susunan itu untuk pergi ke pavilion kungfu untuk menguraikan kotak besi itu, tetapi tanpa kecuali, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka kotak itu. Tang Xian tidak dapat menahan senyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, dua dari ahli pola susunan adalah ahli pola susunan tingkat 3 dan yang lainnya adalah ahli pola susunan tingkat 4, tetapi mereka tetap tidak dapat membukanya. Su Ling tercengang. Ahli pola susunan adalah profesi yang sangat langka. Ia dapat menjadi ahli pola susunan tingkat 3, atau bahkan ahli pola susunan tingkat 4, yang berarti bahwa di belakangnya, harus ada bimbingan dari ahli pola susunan tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, profesi ahli pola susunan berbeda dari profesi lainnya. Karena ahli pola susunan harus menjadi pembimbing. Ia tidak dapat belajar tanpa seorang guru. Dengan kata lain, jika tidak ada ahli pola susunan lain yang membimbing jalannya, seni bela diri biasa tidak dapat menjadi ahli pola susunan. Bahkan ahli pola susunan tingkat 4 tidak dapat menguraikan kotak besi. Mengapa Anda tidak menggunakan kekuatan untuk memecahkan kotak besi itu? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika ahli pola susunan tingkat 4 pergi, dia berkata bahwa selain susunan untuk mengunci kotak besi, ada juga susunan untuk mencegah kerusakan. Begitu kotak besi dibongkar oleh kekuatan eksternal, benda-benda di dalam kotak besi akan terbakar secara otomatis. Tang Xian menjelaskan. Begitu, Su Ling mengangguk sambil berpikir. Segera, dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara dingin, jika bahkan ahli pola susunan tingkat 4 tidak dapat memecahkan susunan kotak besi, saya mungkin tidak dapat memecahkannya. Sekarang, saya hanya dapat mencoba yang terbaik. Master pola susunan memiliki total 9 tingkatan. Master pola susunan tingkat keempat bukanlah master pola susunan tingkat tinggi, tetapi setidaknya merupakan master pola susunan tingkat menengah. Tingkat konstruksi susunan kohesi tentu tidak lemah. Namun, master pola susunan tingkat 4, bersama dengan dua master pola susunan tingkat 3, gagal memecahkan susunan yang diberkati pada kotak besi, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya susunan yang diberkati pada kotak besi, setidaknya untuk mencapai susunan tingkat 5. Saat memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas.
Jika itu dia pasti tidak dapat memecahkan susunan ini, tetapi untungnya, dalam benaknya, ada warisan dari master pola susunan tingkat 7 yang telah diperolehnya sebelumnya. Oleh karena itu, dalam benak Suling, ada banyak pengetahuan yang terkait dengan pola susunan. Pengetahuan ini tidak dapat dipahami atau mudah dipahami. Singkatnya, pendapatan seumur hidup master pola susunan tingkat 7 diwariskan dalam ingatan Suling. Pada saat ini, Suling berjongkok dan tampak semakin serius. Dia menatap kotak besi biru besar di depannya dengan sangat serius. Kemudian Suling mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menempelkannya ke permukaan kotak besi itu. Ketika tangan Suling menyentuh permukaan kotak besi itu, rasanya seperti batu yang jatuh ke air danau. Ada riak-riak di permukaan kotak besi itu, yang sangat misterius. Tang Xian tampak linglung. Dia menatap kotak besi besar itu dengan heran dan berkata, susunan kotak besi itu sepertinya telah disentuh olehmu. Tidak, Suling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, seperti yang kau katakan, ada dua susunan pada kotak besi ini. Yang satu untuk memblokir kotak besi itu. Yang lainnya adalah untuk membakar buku-buku kuno dengan pola susunan di dalam kotak itu. Susunan yang baru saja disentuh itu hanyalah susunan untuk membakar buku-buku kuno dengan pola susunan di dalam kotak itu. Susunan itu hampir tersentuh. Begitu, Tang Xian berpikir keras. Dia tahu bahwa kotak besi itu tidak dapat dirusak oleh kekuatan eksternal. Kalau tidak, seseorang telah memecahkan kotak besi selama lebih dari 100 tahun, dan 3 ahli pola susunan telah lama mampu memecahkan kotak besi itu. Bisakah kamu memecahkan kotak besi ini? Tang Xian memiliki cara yang luar biasa. Berusahalah yang terbaik. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan matanya tegas. Dia mengerutkan kening dan menatap kotak besi besar itu. Secara bertahap, kesadaran Suling mulai kabur. Ya, pikiran Suling terbenam dalam ingatan di benaknya. Dalam ingatannya, ada semua warisan dari ahli pola susunan 7 tingkat. Suling menatap garis-garis pada kotak besi itu. Garis-garis yang istimewa dan aneh itu adalah garis-garis susunan yang sama indahnya. Suling belum pernah melihat garis-garis susunan itu. Oleh karena itu, satu-satunya cara baginya adalah membandingkan garis-garis susunan pada kotak besi itu dengan yang ada dalam ingatannya dengan membandingkannya, lalu menentukan jenis susunan itu. Ada sekitar 100 pola susunan pada kotak besi itu. Sebenarnya, jumlah ini tidak banyak untuk sebuah susunan. Bagaimanapun, susunan itu dapat menghubungkan kekuatan alam langit dan bumi. Susunan yang sangat rumit seringkali membutuhkan ribuan pola susunan untuk memadatkannya. Bahkan susunan biasa, seperti susunan pembunuh bintang 7, memiliki ratusan pola susunan. Secara umum, apakah susunan itu kuat atau tidak tergantung pada jumlah pola susunan berkah dan tingkat pola susunan berkah itu. Semakin maju susunan itu, semakin maju pula pola susunan yang Anda butuhkan. Susunan yang diblokir di permukaan kotak besi itu memiliki lebih dari 100 pola susunan. Sebenarnya, beban kerjanya tidak besar. Selama Suling cukup cepat, ia benar-benar memiliki kesempatan untuk memecahkan susunan itu dalam waktu 1 jam. Namun, premisnya adalah Suling memiliki kesempatan untuk memahami pola-pola susunan tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Suling menarik napas dalam-dalam dan memaksakan perhatiannya untuk tetap sangat terfokus. Kemudian Suling menatap kotak besi itu. Seiring berjalannya waktu, tetesan keringat kacang muncul di wajah Suling. Dia sedikit tidak sabar karena terus melakukan pekerjaan ini, namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak dapat menemukan asal mula pola susunan pertama dari perbandingan 4 pola susunan dengan 6 pola susunan. Apakah pola susunan ini adalah pola susunan 7 pin? Atau apakah pola susunan ini melampaui pola susunan 7 pin untuk mencapai pola susunan 8 pin? Suling sedikit tidak sabar. Memori dalam benaknya berasal dari ahli pola susunan 7 tingkat. Dengan kata lain, begitu pola susunan ini melampaui 7 tingkat, Suling tidak dapat menentukan arti dari pola susunan ini, dan kemudian Suling tidak dapat memecahkan pola susunan kotak besi dari kunci pembuka segel. Tang Xian tetap berada di samping Suling. Melihat Suling berkeringat, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Dia tahu bahwa ahli pola susunan adalah profesi tersulit di dunia seni bela diri. Hampir semua yang bisa menjadi ahli pola susunan adalah penyihir Tianzong. Pada saat yang sama, kekuatan yang dikonsumsi oleh ahli pola susunan adalah kekuatan jiwa, yang mudah menyebabkan tekanan besar pada roh. Memikirkan hal ini,
Tang Xian secara tidak sadar khawatir tentang masalah Suling. Wajah Suling menjadi semakin jelek saat pekerjaan Bi Wen berlanjut. Sampai dia pucat, darah memudar dari sudut mulutnya. Konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan telah menyebabkan tekanan besar pada roh Suling. Suling terus menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menstabilkan pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia menyerah saat ini, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Suling bukanlah tipe orang yang menyerah di tengah jalan. Buku-buku kuno dengan pola susunan di dalam kotak besi pasti sangat mendalam. Kalau tidak, mengapa pemilik kotak besi menggunakan susunan bermutu tinggi seperti itu untuk menghalangi kotak besi? Setelah membandingkan ke-6 pola susunan itu, Suling masih tidak dapat menemukan pola susunan yang mirip dengan yang pertama dalam benaknya. Dengan kata lain, pola susunan pertama ini, setidaknya, juga merupakan pola susunan tingkat 7, atau bahkan pola susunan tingkat yang lebih tinggi. Suling, apakah kamu ingin beristirahat? Melihat kondisi Suling yang buruk, Tang Xian segera peduli. Tidak diperlukan untuk saat ini. Suling menggelengkan kepalanya. Kemudian, Suling mengumpulkan pikirannya lagi dan fokus pada pola yang cocok. Setelah membandingkan ke-6 pola susunan produk, satu-satunya pola susunan yang tersisa adalah pola susunan 7 produk. Menurut metode kerja sebelumnya, Suling mulai membandingkan pola susunan pertama dengan pola susunan 7 produk dalam benaknya. Waktu terus berlalu. Sesaat kemudian, tubuh Suling tiba-tiba bergetar, dan cahaya kegembiraan meledak dari kedalaman matanya. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan suara gemetar, "Ketemu. Ini pola susunan 7 tingkat. Susunan ini pasti susunan tingkat 7. Hah, Tang Xian tidak mengerti apa yang membuat Suling bersemangat. Namun, ketika Suling mengatakan bahwa susunan berkah pada kotak besi adalah susunan tingkat 7 yang asli, dia tampak jelek. Susunan itu dibagi menjadi 9 tingkat, dari tinggi ke rendah. Susunan tingkat 7 tidak diragukan lagi merupakan susunan tingkat tinggi. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda dapat membayangkan kesulitannya. Mungkinkah Suling ingin menghancurkan susunan tingkat 7? Tidak heran 3 master pola susunan tidak dapat menghancurkan susunan pada kotak besi ini bersama-sama. Sampai saat itu, Tang Xian tiba-tiba menyadari betapa putus asanya ketiga master pola susunan itu ketika mereka menghadapi susunan yang menghalangi kotak besi. Ini adalah susunan tingkat 7. Master pola susunan biasa belum mencapai tingkat 7. Bagaimana dia bisa menghancurkannya? Suling, atau lupakan saja. Tang Xian berkata dengan senyum pahit, menghancurkan susunan level 7. Aku khawatir dia tidak memiliki kekuatan itu hanya dengan Suling. Bagaimanapun, kekuatan master pola susunan 7 tingkat tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Jika Suling mencapai divisi pola susunan 7 tingkat, dia bahkan memenuhi syarat untuk berjalan menyamping di seluruh negara kuno Dayan. Lupakan saja, mengapa melupakannya? Aku akhirnya menemukan pola susunan pertama, jadi selanjutnya, aku bisa menghancurkan susunan ini. Suling sangat gembira, matanya penuh kejutan. Dia berkata dengan gembira, seperti membuka pintu ke dunia baru, menghancurkan formasi ini. Mendengar ucapan itu, Tang Xian terkejut. Dia menatap Suling dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata dengan heran, apakah kamu gila? Ini adalah formasi level 7 dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Tidak, mungkin untuk menghancurkannya sendirian. Aku percaya diri. Mata Suling sangat tegas. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Tang Xian dengan sangat tegas, dan berkata dengan suara yang dalam. Ini, meskipun dia tidak optimis tentang Suling, Tang Xian tersenyum pahit dan memilih untuk mempercayai Suling tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, di dalam kotak besi ini, buku-buku kuno pola formasi disimpan. Di Sekte Yanyun, tidak ada yang tahu cara pola formasi kecuali Suling. Bahkan jika buku-buku kuno pola formasi ini dihancurkan, Tang Xian dapat menerima kekalahannya. Suling, ayolah, sekarang, tinggal setengah jam lagi. Setelah setengah jam, seni bela diri akan memasuki paviliun kungfu satu demi satu. Kamu tahu, kelompok siswa baru ini sangat kuat. Beberapa dari mereka kemungkinan besar akan lulus ujian dan memasuki lantai 8. Tang Xian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, baiklah, oke, begitu. Tapi setengah jam sudah hampir cukup. Suling mengangguk jika dipikir-pikir. Dia tahu bahwa Yan Yunzong telah meliberalisasi pembatasan pendaftaran.
Kelompok mahasiswa baru yang masuk ke Yanyunzong ini memiliki bakat seni bela diri yang kuat dan kekuatan yang baik. Mereka harus memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ke-8 untuk memilih keterampilan. Misalnya, mantan pemimpin Paviliun Raja Pedang, Luo Shuang, yaitu Guru Suling, memasuki tingkat ke-8 untuk memilih keterampilan dengan bakat dan kekuatannya yang mengerikan hingga ke alam surgawi. Bukankah ini hal yang sangat normal? Belum lagi, ada bakat seni bela diri muda dan jahat seperti Putri Honglian dan Suanyuan Cangkong. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka semua harus memasuki lantai 8 untuk memilih hukum tertinggi. Tentu saja, hanya hukum tertinggi yang layak untuk mereka. Oleh karena itu, Suling harus membuka kotak besi dengan susunan 7 tingkat di depan mereka sebelum orang-orang itu memasuki lantai 8 untuk memilih hukum tertinggi, dan kemudian dengan cepat mengambil buku-buku kuno pola susunan. Setelah memikirkan hal ini, Suling mengerutkan kening dan menarik napas. Saat ini, dia benar-benar tidak berani membuang waktu lagi. Dia harus bergegas dan mencari tahu pola-pola ini. Anda tahu, dia baru saja menemukan jejak pola susunan pertama. Sekarang ada ratusan pola susunan yang tersisa. Saya khawatir akan terlambat jika dia tidak bergegas. Pola susunan pertama berasal dari pola susunan 7 tingkat, jadi susunan ini pasti susunan tingkat 7. Pola susunan lainnya juga harus berasal dari pola susunan 7 tingkat. Mata Suling panas. Dia dengan cepat menebak dan mencatat garis-garis yang terukir di permukaan kotak besi itu dalam benaknya. Kemudian dia tenggelam dalam ingatan di benaknya dan membandingkan garis-garis di kotak besi itu dengan garis-garis susunan di benaknya. Benar, tidak lama kemudian, Suling tiba-tiba membuka matanya, dan beberapa cahaya murni melintas di matanya. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Semuanya seperti yang dia harapkan. Susunan berkah di permukaan kotak besi itu memang susunan tingkat 7, dan pola susunan yang dipadatkan menjadi susunan ini juga merupakan pola susunan tingkat 7. Ketika mencari pola susunan kedua tadi, Suling melihat di antara pola susunan tingkat 7 dan segera menemukan asal dan makna dari pola susunan kedua itu. Meskipun pola susunan kedua ditemukan, tidak diragukan lagi bahwa pola susunan ini tidak mungkin menjadi mata dari susunan penghalang kotak besi ini. Suling tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul, tetapi pola susunan apapun yang bisa menjadi mata susunan pasti sangat istimewa, dengan makna khusus dan metode sketsa khusus. Tang Xian tetap di dekatnya, dan menatap setiap gerakan Suling. Suling terkejut. Tang Xian, yang tetap di dekatnya, juga menunjukkan ekspresi panik. Suling ini, bukankah karena dia tidak dapat menghancurkan susunan level 7 ini, dan seluruh orangnya menjadi gila. Dalam hatinya, dia menebak seperti ini, tetapi Tang Xian masih tidak berani mengganggu Suling dengan mudah, karena dia melihat bahwa Suling terkadang memejamkan mata dan terkadang membukanya. Suling sangat senang setiap kali dia membuka matanya, dan kemudian terdiam. Ekspresi Suling seperti bertemu sesuatu yang bahagia terlebih dahulu dan kemudian sesuatu yang menyedihkan lagi. Tentu saja, Tang Xian sama sekali tidak memahami cara pola susunan, jadi dia tidak tahu. Suling senang karena dia melihat asal dan makna pola susunan. Adapun kesedihan, itu karena Suling tahu bahwa pola susunan yang dia lihat bukanlah mata dari susunan ini. Ya, selama kamu tidak dapat menemukan mata susunan, kamu tetap tidak dapat menghancurkan susunan ini. Keberadaan mata susunan seperti darah kehidupan dari sebuah susunan. Selama mata arai rusak, seluruh arai akan rusak. Suling tahu cara pola arai. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk menemukan mata arai pemblokiran kotak besi di depannya. Sialan, lebih dari 20 pola arai telah dibandingkan, tetapi tidak ada yang terkait dengan mata arai. Wajah Suling pucat dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Saat ini, keringat dingin sebesar biji kacang menetes dari alis Suling. Baru saja, dia terus membandingkan perbedaan antara garis-garis, yang sangat menghabiskan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa berbeda dengan Xuan Qi. Begitu kekuatan jiwa terkuras, seringkali akan menyebabkan kekuatan spiritual melemah, yang membutuhkan banyak obat-obatan berharga dan istirahat untuk pulih. Sama seperti Suling saat ini, dia merasa sangat lelah. Di matanya, bahkan darah mulai muncul. Mata yang cekung ke rongga matanya menjadi kering dan sepat. Namun, Suling masih tidak berani beristirahat. Dia masih berkonsentrasi pada kotak besi di depannya, terus-menerus mengingat garis-garis pada kotak besi, dan kemudian membandingkannya dengan ingatan di benaknya.
Tang Xian tetap berada di samping Suling. Melihat Suling begitu putus asa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit terharu. Tidak heran Suling tidak hanya mengolah Yue Wu Dao, tetapi juga Dandao. Dia juga ahli dalam pola susunan. Dia benar-benar bekerja terlalu keras dalam kultivasi. Tang Xian terkejut dalam hatinya. Dia ingin membujuk Suling untuk beristirahat, tetapi ketika dia melihat Suling begitu putus asa sehingga dia tidak berhenti sama sekali, dia masih tidak bisa membuka mulutnya untuk membujuk. Suling menatap setiap butir pada kotak besi di depannya. Ia fokus pada setiap butir dan memori dalam benaknya. Seiring berjalannya waktu, setengah jam pun tiba. Dengan kata lain, para siswa baru itu akan segera berbondong-bondong masuk ke paviliun kungfu untuk memilih kungfu. Suling, waktunya akan segera tiba. Bagaimana kabarmu? Desak Tang Xian. Pada saat ini, sosok kurus Tang tua juga muncul di lantai 8. Ia berbisik, jika kau tidak dapat menghancurkan susunan ini lagi, kau hanya dapat menunggu sampai besok. Menghadapi desakan Tang Xian dan Tang Lao, Suling tidak mengatakan apa-apa. Perhatiannya tetap sangat terfokus dan tidak dapat terganggu sama sekali. Melihat Suling mengabaikan dirinya sendiri, Tang tua segera mengerutkan kening dan berkata, "Nak, waktunya akan segera tiba. Jangan tunda urusan. Para siswa baru itu akan memasuki paviliun kungfu dan memilih kungfu. Berhentilah dengan cepat dan bersiap untuk meninggalkan paviliun kungfu bersama nona tertua." "Ya, Suling, kami akan pergi," Tang Xian mengingatkan. Namun saat itu, Ling tiba-tiba membuka matanya. Kedalaman matanya penuh dengan darah. Mereka tampak sangat kering dan membosankan. Dia menatap Tang Xian dan Tang Lao dan berkata dengan keras, "Aku menemukannya." Ya, tepat ketika Tang Xian dan Tang tua mendesaknya, dia tiba-tiba menemukan mata arai menghalangi kotak besi. Tang Xian dan Tang Lao semuanya bingung. Apakah Suling ini gila? Namun, sebelum Tang Xian dan Tang Lao bisa menunggu, mereka bertanya lagi pada Suling. Suling memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulutnya dan langsung menggigitnya. Jari telunjuk kanan Suling meneteskan sedikit darah. Seketika, ujung jari Suling dipenuhi dengan ki misterius, dan wajahnya tampak sangat serius. Saat itu, ia mulai melukis dan menguraikan dengan darah sebagai tinta, jari telunjuk kanannya sebagai pena, dan ruang ini sebagai kertas. Pasti tidak ada yang salah. Pola susunan ini adalah mata dari susunan ini. Mata Suling tegas dan panas, dan ia berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Ia mulai menguraikan sesuai dengan pola susunan. Sesaat kemudian, di lapisan ke-8, muncul pola susunan yang sama dengan yang ada di kotak besi. Getaran ruang. Pola susunan pada kotak besi tampaknya beresonansi dengan pola susunan yang diuraikan oleh Suling. "Hancurkan untukku," Suling mengucapkan tepuk tangan yang meriah. Kemudian, ia melihat telapak tangan Suling bergetar hebat dan langsung menghancurkan pola susunan di ruang tersebut. Kemudian ia melihat bahwa pola susunan pada kotak besi, yang sama dengan pola susunan di ruang tersebut, juga hancur pada saat ini. Boom, terdengar ledakan. Kemudian, jelaslah bahwa kotak besi biru itu terbuka dalam sekejap, dan cahaya kuning kuno meledak dalam sekejap. Cahaya kuning tua itu meledak dan memenuhi lantai 8. Tang Xian dan Tang Lao semuanya tampak ketakutan, dan terkejut serta tak terbayangkan dalam hati mereka. Kotak besi yang menghalangi buku-buku kuno pola susunan itu diberkati dengan susunan tingkat 7. Suling tiba-tiba membukanya. Anda tahu, sebelumnya, 3 ahli pola susunan bergandengan tangan untuk mencoba memecahkan kotak besi itu, tetapi mereka tetap gagal. Tetapi sekarang, dengan kekuatan Suling sendiri, dia memecahkan kotak besi itu. Bukankah itu berarti Suling memecahkan susunan tingkat 7 yang terhalang pada kotak besi itu? Pada saat ini, Tang Xian mengerutkan kening. Beberapa warna terkejut melintas di matanya yang indah. Dia menatap Suling dengan bingung dan berkata dengan heran, "Bagaimana kamu melakukannya?" Suling berjongkok di depan kotak besi itu, dan cahaya tua itu berangsur-angsur memudar. Di dalam kotak besi itu, dia berbaring dengan tenang dengan beberapa buku usang. Menghadapi pertanyaan Tang Xian, Suling tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat ke belakang dan menatap Tang Xian dalam-dalam. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap buku-buku kuno lusuh yang ditempatkan di dalam kotak besi itu. Apakah ini buku kuno pola susunan? Suling telah diwarisi oleh ahli pola susunan tingkat 7. Dalam benaknya,
Ia memiliki ingatan tentang cara pola susunan, tetapi ia belum pernah melihat buku kuno pola susunan. Karena, secara umum, buku kuno pola susunan direkam dan ditulis oleh para ahli pola susunan teratas dengan kekuatan jiwa. Sama seperti metode keterampilan, Anda dapat lebih meningkatkan cara pola susunan Anda sendiri dengan mempelajari hal-hal dalam buku kuno pola susunan. Tanpa diduga, dia benar-benar membukanya. Wajah Old Tang kosong, dan beberapa warna terkejut melintas di matanya yang cekung dan kering. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling benar-benar dapat membuka kotak besi itu. Anda tahu, kotak besi ini telah dibuang di paviliun kungfu selama lebih dari 100 tahun, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Sekarang, dibuka oleh Su Ling. Fantastis. Luar biasa. Su Ling tidak menyadari keterkejutan Tang Xian dan Tang Lao. Ia memusatkan perhatian pada buku-buku kuno di dalam kotak. Kemudian Su Ling mengulurkan tangan dan mengambil buku-buku kuno di dalam kotak. Hanya ada satu buku kuno di dalam kotak itu. Su Ling menatap buku kuno di tangannya dan sedikit mengernyit. Di buku kuno itu, dua kata besar tercetak dengan kekuatan jiwa, susunan pertempuran. Su Ling, buka buku kuno ini untukku. Tiba-tiba, kucing hitam yang berbaring di lautan kemarahan Su Ling berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi ngeri. Hah, Su Ling tampak kosong. Baru saja, Su Ling menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan susunan level 7 yang terkunci di kotak besi. Kekuatan jiwanya terkuras terlalu banyak, tetapi kucing hitam itu tidak membantunya. Namun sekarang, begitu kucing hitam itu membuka mulutnya, ia hanya ingin melihat isi buku-buku kuno itu, yang membuat Su Ling penasaran. Xiao Hei, apakah kau sudah melihat buku kuno ini? Su Ling bertanya-tanya. Aku belum yakin. Kucing hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bau kotak besi itu membuatku merasa deja vu. Itu pasti peninggalan perang dewa-dewi kuno. Su Ling, buka buku kuno itu dulu dan lihat apakah kau bisa menemukan ahli pola susunan yang meninggalkan buku kuno ini. Bagus. Meskipun ia tidak tahu apa yang dipikirkan kucing hitam itu, Su Ling membuka buku-buku kuno di tangannya sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Di dalam buku-buku kuno itu, terukir banyak garis-garis aneh, yang tampak sangat misterius. Su Ling belum melihat garis-garis ini dalam benaknya. Itu pasti beberapa garis susunan baru. Su Ling senang mendapatkan pola susunan baru. Selama ia merenungkan dan mempelajarinya dengan saksama, ia akan lebih mudah menemukan pola susunan itu. Apakah itu dia? Kucing hitam itu mengerutkan kening. Wajah kucing itu sangat berwibawa dan berkata dengan dingin, seharusnya aku tahu bahwa dia meninggalkan napas ini. Hah, Su Ling tiba-tiba tertegun, menatap warna kosong, dan berkata dengan heran, Xiao Hei, apakah kamu tahu master pola susunan yang meninggalkan buku kuno ini? Tentu saja, hampir tanpa berpikir, kucing hitam itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, master pola susunan yang meninggalkan buku kuno ini adalah master pola susunan dan kaisar perang selama perang dewa iblis kuno. Dia adalah master pola susunan tertinggi dari 9 tingkatan. Begitu dia membacanya menjadi sebuah pola, begitu dia membacanya menjadi sebuah susunan, dia dapat memadatkan susunan pertempuran teroris yang menarik energi alamiah langit dan bumi. Kamu tahu, susunan yang dia padatkan adalah susunan pertempuran, bukan hanya susunan biasa. Su Ling terdiam dan mendengarkan dengan saksama uraian kucing hitam itu. Sesaat kemudian, kucing hitam itu memberitahu Su Ling semua legenda yang ditinggalkan oleh kaisar perang selama perang dewa iblis kuno. Setelah mendengar ini, Su Ling terdiam lama dan tampak terkejut. Apakah ini kekuatan master pola susunan teratas? Mengerikan. Su Ling terkejut. Omong kosong. Ahli pola susunan berbeda dari ahli seni bela diri. Ahli pola susunan benar-benar 1 dari 10.000, tetapi ahli seni bela diri dapat mengolah seni bela diri selama ia memiliki sedikit bakat. Namun, ahli pola susunan membutuhkan pemandu, bakat, dan kekuatan jiwa yang kuat. Namun, hampir semua orang yang dapat mencapai ahli pola susunan tingkat atas memiliki kekuatan untuk mengguncang sifat langit dan bumi. Meskipun Zhan Huang juga terlibat dalam pertempuran para dewa dan iblis kuno, tetapi dia mungkin tidak mati. Mata kucing hitam itu sangat suram dan serius, dan berkata dengan dingin. Apa? Su Ling sangat terkejut hingga dia tampak linglung dan berkata dengan heran, era ini berjarak puluhan ribu tahun dari periode perang dewa dan iblis kuno.
Jika Kaisar Perang adalah ahli pola susunan selama periode Perang Dewa dan Iblis kuno, dia seharusnya sudah duduk sejak lama. Haha, kucing hitam itu tersenyum beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Ling, menurutmu ahli pola susunan terlalu sederhana. Ahli pola susunan berbeda dari ahli seni bela diri. Ahli pola susunan memadatkan susunan dan dapat menarik energi alami langit dan bumi. Jika Kaisar Perang secara paksa memengaruhi energi alami langit dan bumi dan mempertahankan vitalitasnya sendiri, dia pasti tidak mati. Ini, Su Ling terdiam. Ternyata misteri sebenarnya dari ahli pola susunan bukan hanya susunan kohesi, tetapi juga kemampuan untuk menarik energi alami langit dan bumi melalui susunan untuk mempertahankan vitalitasnya sendiri. Sungguh cara yang kuat. Ketika Su Ling terkejut, buku kuno yang dipegang Su Ling menghilang ke udara dalam sekejap. Bagaimana dengan buku-buku kuno? Su Ling tampak terkejut dan berkata dengan heran. Namun, pada saat berikutnya, di lautan Qi Su Ling, sebuah buku kuno yang sudah tua dan bobrok ditambahkan. Buku kuno itu, yang tergeletak dengan tenang di samping suangu dari pohon surga, memancarkan cahaya yang sederhana dan kaya. Kucing hitam itu tetap berada di lautan gas dan juga memperhatikan munculnya buku-buku kuno. Kucing hitam itu menatap buku-buku kuno itu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu belum keluar? Su Ling mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, tetapi pada saat berikutnya, buku kuno yang memasuki lautan udara itu tiba-tiba menunjukkan cahaya yang terang. Sebuah sosok bersembunyi di dalam cahaya itu. Kaisar Iblis, lama tidak bertemu. Segera setelah itu, suara yang kuat dan mendominasi, seolah-olah dari waktu yang lama, tiba-tiba mendengar kata, Kaisar Iblis. Kucing hitam itu tercengang dan berkata, itu benar-benar kamu. Haha, sosok yang tersembunyi dalam cahaya itu tiba-tiba tertawa kecil. Di lautan udara, dia melihat anak kucing hitam yang dicat itu dan berkata, tanpa diduga, kamu berubah menjadi kucing. Ya, aku hampir jatuh sepenuhnya dalam perang Dewa Iblis kuno. Jika aku tidak cukup beruntung untuk melarikan diri dengan mengandalkan harta karun itu, aku khawatir kamu tidak akan melihatku. Kucing hitam itu tersenyum pahit. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, apakah kamu jatuh dalam perang itu? Ya, hampir tanpa ragu-ragu, sosok itu mengangguk dan berkata, namun, aku tidak jatuh dalam perang itu, tetapi terbuang selama bertahun-tahun dan akhirnya membusuk di dunia. Dikatakan bahwa Master Pola Arai dapat mengandalkan Arai untuk menghindari berlalunya waktu. Tidak bisakah kamu melakukan itu pada levelmu saat itu? Kucing hitam itu terkejut. Sebenarnya, kucing hitam itu benar-benar tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, Kaisar Perang dapat bersembunyi dari perang yang menghancurkan bumi, tetapi dia tidak luput dari kehancuran yang dibawa oleh berlalunya waktu. Sungguh luar biasa. Jika bukan karena mendengar deskripsi Kaisar Perang, kucing hitam itu tidak akan mempercayainya. Akankah kehancuran yang dibawa oleh berlalunya waktu lebih kejam dari perang itu? Anda tahu, dalam perang itu, dunia hancur. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dan kuat, serta pemuda tertinggi dan banyak yang kuat, semuanya jatuh sayangnya. Sungguh situasi yang menyedihkan. Haha, berlalunya waktu adalah karena hukum waktu. Meskipun saya adalah master pola susunan puncak tingkat 9, mengandalkan susunan pertempuran, saya bahkan dapat menggunakan energi alami langit dan bumi, tetapi bagaimana dengan itu? Dibandingkan dengan hukum, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan membantu. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Kaisar Perang. Saat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan menjelaskan, tidak ada yang bisa menembus belenggu hukum. Hukum, mendengar pidato itu, kucing hitam itu terdiam. Pada tahun-tahun itu, dengan kultivasi alamnya, hanya ada hukum yang dapat membatasinya. Kekuatan hukum tidak dapat dipatahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan manusia. Ketika kucing hitam masih menjadi Kaisar Iblis, ia gagal menembus hukum, dan Kaisar Perang gagal menerobos, yang benar-benar mengejutkan. Benarkah hukum tidak dapat dilanggar? Memikirkan hal ini, kucing hitam segera menarik napas dan terkejut di dalam hatinya. Ia menatap Kaisar Perang dan berkata dengan rasa ingin tahu, Anda meninggalkan susunan pertempuran ini. Bagus. Kaisar mengangguk dan berkata, susunan pertempuran ini mencatat apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Ketika aku terbuang oleh hukum waktu, aku tidak dapat melepaskan diri dari ikatanku, dan akhirnya jatuh. Sebelum aku mati,
Aku mencatat semua yang aku pelajari dalam buku kuno ini dengan jiwaku sendiri. Su Ling telah mendengarkan dialog antara Zhan Huang dan kucing hitam. Meskipun dia memiliki ingatan dua generasi, Su Ling belum pernah berhubungan dengan pria kuat seperti Zhan Huang di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, Kaisar Perang adalah ahli pola susunan puncak tingkat 9. Ketika dia membacanya menjadi pola dan susunan, dia dapat memadatkan energi yang memengaruhi sifat langit dan bumi dengan satu tangan. Bahkan seniman bela diri papan atas mungkin bukan lawan Kaisar Perang. Tetapi mendengar bahwa Kaisar Perang masih terikat oleh hukum waktu dan akhirnya duduk dan jatuh, Su Ling tidak dapat menahan perasaan dan berkata, bahkan jika prajurit itu kuat, dia tidak dapat melampaui belenggu hukum. Sampai saat itu, Su Ling tiba-tiba terbangun. Dia menyadari betapa mengerikannya ikatan hukum itu. Di medan ruang angkasa ini, hukum ruang angkasa langit dan bumi ini hancur karena perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Oleh karena itu, medan ruang angkasa ini juga dikenal sebagai medan dewa yang terbengkalai. Seni bela diri di sini tidak dapat menembus alam tertinggi. Tidak peduli seberapa hebat bakat bela dirimu, tidak peduli seberapa jahat kekuatanmu, kamu tidak dapat melepaskan diri dari belenggu hukum. Sepertinya ada seseorang yang mendengarkan percakapan itu. Zhan Huang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu orang yang menghancurkan susunan yang kutinggalkan? Itu generasi muda, Su Ling menjawab. Apakah ini lautan Qi milikmu? Zhan Huang melihat sekeliling. Meskipun dia hanya sebuah sosok, kesadarannya sangat jelas dan bertanya. Bagus, Su Ling mengangguk. Hehe, sepertinya kamu benar-benar bakat Tianzong jika kamu bisa mendapatkan pengakuan dari Kaisar Iblis. Kaisar Perang tidak dapat menahan tawa dan berkata, sayang sekali kekuatanmu benar-benar terlalu lemah. Dia mengambil jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim. Kucing hitam itu tetap berada di samping Kaisar Perang, mendengus dan berkata. Hah, mendengar ucapan itu, Kaisar Perang terkejut dan berkata dengan heran, di era seperti ini, apakah ada orang yang keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno? Ya, secara kebetulan, dia berhasil keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim. Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali. Melihat Kaisar begitu terkejut, kucing hitam itu juga bangga pada Su Ling dan berkata. Begitu, Kaisar Perang itu berpikir, dia tidak bisa menahan anggukan dan berkata, kamu tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi juga memiliki pola susunan. Tampaknya kamu benar-benar luar biasa. Su Ling hanya tersenyum dan tidak menjawab Zhan Huang. Terutama ketika dia mendengar bahwa Zhan Huang memujinya, dia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun, bakat bela dirinya memang biasa saja, setidaknya tidak sehebat Tang Xian. Adapun cara pembentukan pola, jika bukan karena kesempatan, Su Ling tidak akan bisa mengembangkan cara pembentukan pola sama sekali. Oleh karena itu, pada akhirnya, semua yang dimiliki Su Ling sekarang tidak layak untuk dipamerkan. Hanya ada jiwa yang tersisa dalam buku kuno pembentukan pola. Pembentukan pola ini dipercayakan kepadamu. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang pembentukan pola di masa depan, kamu dapat bertanya kepada Kaisar. Melihat Su Ling tidak menjawab, Zhan Huang tidak dapat menahan tawa dan berkata. Terima kasih, Tuan, kata Su Ling dengan penuh rasa terima kasih. Sebenarnya, Su Ling benar-benar membutuhkan seorang pembimbing. Karena dia hanya mengandalkan ingatan yang ditinggalkan oleh master pembentukan pola tingkat 7 dalam benaknya. Namun, dalam ingatan itu, tidak ada penjelasan terperinci. Su Ling masih tahu sedikit tentang arti dari banyak pembentukan pola. Oleh karena itu, Su Ling perlu menemukan seorang guru terkenal yang dapat membantunya memecahkan keraguannya dalam pembentukan pola. Sayangnya, sebelum itu, master pembentukan pola terlalu langka. Bahkan di seluruh kekaisaran Lanxing, Su Ling tidak dapat menemukan master pembentukan pola yang memenuhi syarat untuk memecahkan keraguannya. Namun kini, Su Ling akhirnya bertemu dengannya. Meskipun ia hanyalah jiwa sisa, ini adalah jiwa sisa Zhan Huang. Di puncak Zhan Huang, ia adalah seorang ahli pola susunan puncak tingkat 9, dan kekuatannya sangat kuat. Su Ling yakin bahwa dengan bantuan Zhan Huang untuk menjawab keraguannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak, terima kasih. Kaisar Perang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak mau. Di era ini, tidak ada guru pola susunan yang kuat, apalagi tidak ada yang mewarisi apa yang telah kupelajari dalam hidupku. Baiklah,
Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari seni pola susunan dan mencoba memenuhi harapan tinggi para pendahuluku. Su Ling mengangguk. Ia tahu bahwa Zhan Huang adalah orang yang sombong. Bagaimanapun, Zhan Huang adalah seorang ahli pola susunan puncak tingkat 9. Di puncak kekuatannya, Zhan Huang tidak takut bahkan jika ia adalah seorang bijak dan seniman bela diri. Jika tidak terikat oleh hukum waktu, Kaisar Perang tidak akan jatuh sama sekali. Kau tahu, jatuhnya Kaisar Perang sangat berbeda dengan jatuhnya orang bijak lainnya. Karena Kaisar Perang tidak gugur dalam perang itu. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Perang, dengan mengandalkan susunan pertempurannya yang kuat, berhasil menghindari kekuatan perang untuk menghancurkan langit dan bumi. Tetapi orang bijak dan orang bijak lainnya yang kuat tidak kebal. Ya, melihat kerendahan hati Su Ling, Kaisar Perang masih sangat puas dengan Su Ling. Dia mengangguk dengan gembira dan berkata, Kaisar Iblis, sepertinya kamu tidak memilih orang yang salah. Apakah kamu tahu keturunan siapa dia? Kucing hitam itu tiba-tiba mendengus dingin, menatap Kaisar Perang dalam-dalam dan bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengar pertanyaan kucing hitam itu, Zhan Huang tercengang. Ia bingung sekaligus terkejut. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit dan ingin mendeteksi darah Su Ling. Namun sesaat kemudian, Zhan Huang menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyadari bau deja vu dalam darah Su Ling. Dengan kata lain, leluhur Su Ling tentu saja bukan iblis kuat selama Perang Dewa dan Iblis Kuno. Keturunan siapakah dia? Kaisar Perang memiliki cara yang luar biasa. Kaisar Xuantian. Kucing hitam itu mengerutkan kening, matanya muram dan serius, menatap Kaisar Perang, dan berkata, dia berada di Menara Xuantian dan mendapat warisan Kaisar Xuantian. Sekarang dia adalah keturunan Kaisar Xuantian. Selain itu, dia juga keturunan orang bijak Yueji dan mendapat warisan orang bijak Yueji. Apa? Kaisar Perang tercengang dan tampak terkejut. Maksudmu dia telah diakui oleh Kaisar Xuantian dan orang bijak Yueji? Dua orang bijak kuno dan orang kuat. Zhan Huang terkejut. Sekarang Su Ling diakui tidak hanya oleh orang suci Kaisar Xuantian dan Yueji, tetapi juga oleh Kaisar. Kata kucing hitam dengan suara yang dalam. Petik 2. Mendengar kata-kata bercanda kucing hitam itu, Kaisar Perang tidak bisa berkata-kata. Ayolah, kamu iblis. Mengapa kamu harus terlibat? Kaisar Xuantian Zun dan orang bijak Yueji adalah orang bijak teratas dalam Perang Dewa Iblis Kuno. Kekuatan hegemonik mereka cukup untuk mencapai puncak era itu. Menarik, sungguh menarik. Sepertinya semua ini sudah ditakdirkan. Kaisar Perang sedikit mengernyit, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, apakah kamu memperhatikan? Kucing hitam itu mengernyit, menatap Kaisar Perang dan bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaisar Perang bertanya, apa yang kamu bicarakan? Su Ling menatap kosong dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu di masa depan. Kaisar Perang tertawa dan berkata, Xiao Hei. Su Ling tampak bingung dan dipaksakan. Zhan Huang berbicara dengan kucing hitam itu. Itu benar-benar misterius. Itu seperti ceroboh. Isi pidatonya sangat tersirat dan terkendali. Su Ling, jangan tanya aku. Ini bukan waktu yang tepat. Semuanya akan dibahas setelah kamu melangkah ke wilayah Tianwu. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, aku pikir ayahmu akan memberitahumu segalanya tentangmu saat itu. Su Ling tersenyum tak berdaya. Sebelum Su Ling meninggalkan kota Qingyang, Su Yunsan memperingatkan Su Ling bahwa setelah Su Ling memasuki wilayah Tianwu, dia harus kembali ke kota Qingyang. Su Yunsan punya rahasia yang ingin diceritakan kepada Su Ling. Di saat yang sama, saat Su Ling berada di Menara Xuantian, kedua tetua itu juga memperingatkan Su Ling bahwa setelah Su Ling memasuki wilayah Tianwu, dia akan tetap kembali ke Menara Xuantian karena ada rahasia. Sekarang, kucing hitam itu juga berkata bahwa dia tidak bisa menceritakan apapun kepadanya sampai dia mencapai wilayah Tianwu. Su Ling menjadi semakin penasaran. Apa rahasianya? Dia harus menunggu sampai dia mencapai wilayah Tianwu untuk memberitahunya. Apakah rahasia di celah Gunung Suyun, rahasia di mulut kedua tetua, dan rahasia yang tersembunyi di mulut kucing hitam adalah rahasia yang sama? Baiklah, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksanya lagi. Su Ling tersenyum pahit. Tepat saat itu, sebuah suara yang jelas tiba-tiba masuk ke telinga Su Ling. Su Ling, para siswa baru akan segera datang untuk memilih keterampilan.
Kita harus segera meninggalkan lantai 8. Tang Xian tampak sangat serius. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan mengingatkannya. Su Ling menyatu. Setelah mendengar pengingat Tang Xian, Su Ling sedikit mengernyit. Waktu yang asli telah berlalu begitu lama. Bagus. Su Ling menatap Tang Xian dan berkata. Kemudian Su Ling menatap Tang Tua dan berkata sambil tersenyum, Tang Tua, terima kasih banyak. Aku benar-benar minta maaf atas masalahmu tadi. Aku akan meninggalkanmu nanti. Ekspresi wajah Tang Lao sangat kaku, bahkan sedikit aneh dan jelek, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling benar-benar dapat mengambil buku kuno pola susunan itu. Tahukah Anda, bahkan 3 ahli pola susunan gagal mengambil buku kuno itu. Namun sekarang, sungguh luar biasa bahwa Su Ling sendiri yang mengambil buku kuno pola susunan itu. Oh Tangmu, mengantar Su Ling dan Tang Xian pergi bersama-sama. Kemudian, Oh Tang melirik kotak besi biru dan melihat bahwa kotak itu kosong. Oh Tang tidak dapat menahan tawa getir. Buku kuno pola susunan yang ditempatkan di paviliun kungfu selama lebih dari 100 tahun akhirnya diambil. Kemudian, Oh Tang membakar kotak besi itu, diikuti oleh Oh Tang yang meninggalkan lantai 8. Semakin banyak seniman bela diri dikelilingi di luar paviliun kungfu. Karena hari ini adalah saatnya bagi siswa baru untuk datang ke paviliun kungfu untuk memilih kungfu yang sesuai. Anda tahu, tujuan para siswa baru yang meninggalkan segalanya dan datang ke Sekte Yanyun hanya satu, yaitu untuk mendapatkan keterampilan yang lebih kuat dan meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun kungfu Sekte Yanyun. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, ada puluhan siswa baru dalam kelompok ini. Selain Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian, beberapa dari mereka berasal dari keluarga bangsawan dan suku kuno di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua muncul di luar paviliun kungfu, siap memasuki paviliun kungfu untuk memilih kungfu kapan saja. Tentu saja, di antara para siswa baru ini, ada beberapa siswa lama, termasuk pemuda kurus yang diam-diam mengamati monyet berhidung tajam Su Ling. Saudara Xinghai, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Su Ling dan Tang Xian memasuki paviliun kungfu bersama-sama. Pemuda kurus itu, matanya memancarkan beberapa warna dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, Su Ling, bajingan sialan itu, telah bersembunyi selama seminggu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa bersembunyi dapat menyelamatkan hidupnya? Sima Xinghai mencibir, matanya suram dan dipenuhi dengan kebencian terhadap Su Ling. Dia ingin segera menguliti dan menjepit Su Ling dan membiarkan Su Ling mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wang Huan dan Zheng Yan telah berada di antara para mahasiswa baru. Mereka menunggu di luar paviliun Gongfa, berbicara dan tertawa. Tetapi ketika dia mendengar bahwa seseorang sedang memarahi Su Ling, Zheng Yan tiba-tiba berdiri. Dia sedikit gemuk dan besar. Sialan, bajingan tak tahu malu mana yang berani menghina saudaraku. Berdiri saja, Su Ling adalah saudaraku. Bajingan yang memarahi saudaraku tadi, keluar dari sini. Zheng Yan selalu memiliki temperamen yang keras. Dia keluar dari kerumunan mahasiswa baru dan berteriak. Zheng Yan, kamu. Wang Huan tetap di dekatnya, tanpa sadar menarik Zheng Yan dan mengingatkannya. Zheng Yan, ini adalah Sekte Yanyun, bukan perguruan tinggi Danwu dan paviliun Jianwang. Zheng Yan juga tercengang. Nima, dia memang tampak impulsif tadi. Namun saat ini, semua mata di sekitar tertuju pada tubuh Zheng Yan. Banyak orang memandang Zheng Yan seperti orang bodoh dan merasa sangat konyol. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Dia berani mengaku sebagai saudara Su Ling. Apakah dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah disinggung Su Ling di Sekte Yanyun? Ya, tampaknya benar-benar ada orang yang tidak takut mati di dunia ini. Para mahasiswa baru di sekitar tidak dapat menahan tawa dan merasa konyol. Melihat Zheng Yan, mereka merasa sedikit lebih kasihan. Saat ini, wajah Sima Xinghai sulit dilihat. Dia tiba-tiba berdiri, nadanya sedingin es, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku memarahi. Semua seniman bela diri di sekitar tercengang ketika mereka mendengar suara yang dikenalnya. Sima Xinghai, itu Sima Xinghai. Ya, ada perseteruan darah yang dalam antara dia dan Su Ling. Dapat dimengerti bahwa dia menyiksa Su Ling. Ya, kalau bukan karena Su Ling, keluarga Sima tidak akan seperti ini sama sekali, dan Sima Xinghai tidak akan disingkirkan.
Sima Xinghai benar-benar membenci suling. Haha, ada sandiwara yang bagus. Pria gendut yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati berani mencaci maki Sima Xinghai. Apalagi dia mengaku sebagai saudara suling. Sepertinya dia akan menderita nanti. Bagaimana mungkin dia hanya menderita? Sima Xinghai, aku khawatir dia akan langsung mematahkan uratnya dan menghajarnya hingga babak belur. Bahkan mungkin saja dia akan langsung terbunuh. Pada saat ini, tatapan para mahasiswa baru di sekitarnya menjadi lebih dingin dan menatap Zheng Yan seperti mayat. Tidak diragukan lagi, Zheng Yan berani mengejek dan mencaci maki Sima Xinghai. Bisa dibayangkan hasil selanjutnya yang akan dia dapatkan. Tentu saja, seperti yang diharapkan oleh para mahasiswa baru di sekitarnya, Sima Xinghai mengerutkan kening dan berjalan perlahan ke arah Zheng Yan dengan wajah dingin. Zheng Yan menatap Sima Xinghai. Tidak diragukan lagi, momentum kuat Sima Xinghai telah menindas Zheng Yan, tetapi dia tidak bisa bernapas. Sekarang, berlututlah, panggil aku kakek, aku mungkin mengangkat tanganku dan menyelamatkanmu dari kematian. Sima Xinghai mendatangi tubuh Zheng Yan. Suaranya dingin dan berkata dengan kejam, kalau tidak, kamu bisa melihat tubuhmu nanti. Sima Xinghai adalah seniman bela diri tingkat tinggi di wilayah Tianwu. Dia sangat kuat. Seniman bela diri biasa di wilayah Zhenwu sangat rentan di matanya. Sima Xinghai benar-benar telah melihat terlalu banyak semut dan tikus seperti Zheng Yan. Dia sama sekali tidak memperhatikan seniman bela diri setingkat Zheng Yan. Saat ini, mata Sima Xinghai dingin. Dia menatap Zheng Yan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kenapa? Kamu tidak berlutut. Sarkasme yang ekstrim penuh dengan penghinaan terhadap Zheng Yan. Namun, Zheng Yan, menghadapi sarkasme Sima Xinghai, bahkan tidak memiliki keberanian untuk marah. Dia hanyalah seorang pejuang di alam seni bela diri yang sebenarnya, sama sekali bukan lawan Sima Xinghai. Jika Sima Xinghai mencoba menekannya, saya khawatir dia bahkan tidak bisa melawan. Setelah memikirkan hal ini, Zheng Yan segera menarik napas, menatap Sima Xinghai dan menjawab, saya tidak akan berlutut. Meskipun dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Sima Xinghai dan tidak berani melawan, Zheng Yan masih memiliki keberanian dan memintanya untuk berlutut dan bersujud kepada kakek, yang telah menyiksa suling. Dia tidak bisa melakukannya. Haha, konyol sekali. Benar-benar konyol. Kamu tidak bisa berlutut. Apa yang kamu katakan? Hari ini, aku membiarkanmu berlutut, maka kamu harus berlutut. Sima Xinghai tertawa beberapa kali. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan penghinaan terhadap apa yang dikatakan Zheng Yan. Apakah semut pengganggu dan tikus seperti Zheng Yan memenuhi syarat untuk memilih untuk berlutut atau tidak? Lucu, sangat lucu. Di bawah kekuasaan absolut, Zheng Yan tidak memiliki hak untuk tidak berlutut. Berlututlah. Pada saat berikutnya, tubuh Sima Xinghai meledak, dan energi yang mengerikan keluar dari tubuh Sima Xinghai. Dipengaruhi oleh energi yang dilepaskan oleh Sima Xinghai, ruang bergetar hebat, dan bahkan retakan ruang muncul. Ekspresi Zheng Yan berubah drastis. Dia segera merasakan tekanan besar di tubuhnya. Dia mengikutinya dari dekat. Dia merasa kakinya seberat air timbal. Kaki dan lututnya perlahan-lahan ditekuk, hampir seperti berlutut di tanah. Sialan, sungguh konyol bahwa orang bodoh ini berani memprovokasi Sima Xinghai. Sima Xinghai termasuk dalam 10 besar di antara siswa Yan Yunzong. Dia memiliki keberanian untuk memprovokasi Sima Xinghai dengan mengandalkan wilayah Zhenwu belaka. Itu seperti mencari kematian. Ya, Sima Xinghai baru saja memberinya kesempatan. Selama dia berlutut dan memanggil kakek, Sima Xinghai akan menyelamatkan hidupnya. Mengapa dia harus berjuang? Apakah martabat lebih penting daripada kehidupan? Itu konyol. Itu benar-benar konyol. Para seniman bela diri di sekitar merasa bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh Sima Xinghai memang tak tertandingi. Ruang itu ditekan oleh kekuatan ini, memberi orang rasa penindasan yang hebat. Secara khusus, rasa tekanan yang mengerikan ini hampir selalu dilimpahkan pada tubuh Zheng Yan. Pada saat ini, wajah Zheng Yan pucat dan jelek. Kakinya terasa sangat berat, seolah-olah dia akan berlutut kapan saja. Tuan, apakah itu terlalu kuat? Namun saat itu, suara tumpul tiba-tiba terdengar. Hah, Sima Xinghai sedikit mengernyit, dan tanpa sadar menatap pembicara. Wang Huanlah yang mengikuti Zheng Yan. Wang Huan, jangan ikut campur dalam masalah ini. Wajah Zheng Yan sulit dilihat. Wajahnya tidak berdarah. Dia menatap Wang Huan dan buru-buru berkata,
kamu bukan lawannya. Aku tidak akan melihatnya mempermalukanmu. Mata Wang Huan tiba-tiba tenggelam dan melangkah maju. Di tangannya, entah kapan harus memulai, bilah tajam tiba-tiba muncul. Tidak ada pedang bayangan. Hehe, ada orang lain yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang-orang bodoh tampaknya berkelompok. Tidakkah mereka tahu betapa kuatnya Sima Xinghai? Kamu tahu, Sima Xinghai tidak sia-sia seperti Sima Xingyun. Sima Xinghai termasuk dalam 10 besar siswa Sekte Yanyun. Sungguh menarik bahwa Suling dihina dan melibatkan 2 orang yang meninggal. Selanjutnya, akan ada drama yang bagus. Para seniman bela diri di sekitar menatap Wang Huan, yang memegang pedang panjang di tangannya. Beberapa helai rasa kasihan melintas di dasar matanya. Mereka semua tahu itu. Dengan kekuatan Sima Xinghai, bahkan jika Wang Huan berdiri sekarang, dia hanya sekarat. Tentu saja, Wang Huan mendengar komentar orang-orang di sekitarnya dengan jelas, tetapi memangnya kenapa? Zheng Yan adalah saudara laki-laki Suling di kota Qingyang. Menghadapi pemandangan di mana Zheng Yan dipermalukan dan harus berlutut di hadapan orang lain, Wang Huan tidak bisa tinggal diam. Wang Huan mengerutkan kening. Dia meremas pedang tanpa bayangan di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu masih terus bersikap begitu kuat dan mendominasi, jangan salahkan. Namun, saat berikutnya, sebelum Wang Huan menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar suara dentuman keras. Wang Huan tiba-tiba terpental dan jatuh ke tanah. Bahkan pedang tanpa bayangan di tangan Wang Huan jatuh ke tanah dengan suara, dong. Wajah Wang Huan menjadi pucat dan matanya penuh darah. Mata Sima Xinghai sangat suram. Dia segera mendatangi tubuh Wang Huan, merendahkan diri, menatap dingin Wang Huan yang terluka parah saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu siapa dirimu, dan kamu layak berbicara kepadaku seperti ini. Kultivasi negara Wang Huan mencapai tahap awal negara Tianwu pada latihan sebelumnya. Dia pikir dia cukup kuat sekarang. Setidaknya dia bisa melakukan 2 gerakan dengan Sima Xinghai, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sima Xinghai akan langsung memukulnya dengan pukulan. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Mata Wang Huan tampak suram. Matanya penuh dengan darah. Dia menatap Sima Xinghai dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh, namaku Wang Huan. Aku punya nama dan nama keluarga. Ketika mengatakan ini, tatapan mata Wang Huan tegas dan tak tertandingi, tanpa sedikit pun rasa takut. Bagaimana jika Sima Xinghai kuat? Wang Huan tidak pernah takut dengan kekuatan ini. Namamu tidak penting bagiku. Bagaimanapun, kau akan segera mati. Sima Xinghai menatap Wang Huan, suaranya sedingin pisau, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, tangan kanan Sima Xinghai tiba-tiba bergetar, menjepit telapak tangan dan menepuknya dengan keras tepat di tianlinggai milik Wang Huan. Namun pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Sima Xinghai, diikuti oleh suara dentuman keras. Sosok itu melesat langsung untuk menahan telapak tangan Sima Xinghai. Lawanmu adalah aku. Sosok itu muncul begitu saja. Begitu dia melesat, dia mengambil telapak tangan Sima Xinghai. Tidak diragukan lagi bahwa sosok itu adalah Suling. Dia menatap Sima Xinghai dengan dingin dan berkata, sepertinya setelah kematian tragis beberapa leluhur, keluarga Sima menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Apakah kau akhirnya bersedia keluar? Tangan kanan Sima Xinghai dicengkeram oleh Suling. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan membentuk senyum. Saat itu, dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, kupikir kau bersembunyi di paviliun kungfu karena kau takut dan malu-malu serta tidak berani keluar. Kau tidak pantas membuatku takut. Suling berkata dengan dingin, sebelumnya, jika aku tidak terluka parah, bagaimana kau bisa menghancurkanku?